Waalaikumsalam, siang Bu Evi. Sedang sibuk. Ada apa Bu Evi? Ini saya mau minta waktunya Bu Sally sebentar ya. Apa ya? Nanti kan kita akan melaksanakan edukasi ya. Nah, sebelum melaksanakan itu kita coba dulu melaksanakan observasinya terhadap pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan atau kita observasi. Untuk tujuan dari observasi ini itu membantu sejauh mana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sally. Ibu Sally kan guru kelas 1 ya. Nah, untuk observasi pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti waktunya yang luang yang silakan kira-kira mau kapan ya Bu? Mungkin hari Rabu lah tanggal 24 Mei ya. Oh iya. Oh siap. Bisa kan Bu Evi? Insya Allah bisa tepat waktu lancar ya. Oke, berarti untuk kegiatan observasi nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan? Kebetulan kan hari Rabu tersebut bagian pelajaran Pancasila. Mungkin saya akan mengajarkan tentang bagian-bagian rumah dan cara menjaga kebersihan di rumah dan sekitarnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu bagaimana Bu? Dengan pembelajaran nanti ya, saya harapkan nanti si siswa itu dapat mengenal bagian-bagian rumahnya sendiri, kemudian menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan. Sekali ya. Kemudian untuk persiapannya sendiri, persiapan apa saja yang Ibu lakukan untuk pembelajarannya sendiri? Paling yang utama yaitu menyiapkan EPP, kemudian media pembelajaran yang akan digunakan seperti itu. Untuk medianya Ibu berupa apa? Mungkin gambar. Kemudian ada LKPD tidak Bu? Ada ya, ini salah satunya juga yang sudah saya siapkan ini LKPD, nanti buat dibagikan ke anak. Buatan sendiri Bu? Iya, alhamdulillah buatan. Hebat sekali Bu. Sudah siap berarti ya? Insya Allah. Kemudian di kelas Bu Sally sebelumnya ya, untuk pembelajaran di sebelumnya ada tidak sih kendala yang Ibu hadapi gitu? Apa ya, paling enggak sih, palingan ada sebagian anak yang kurang fokus aja. Adanya ya ada beberapa siswa mungkin Iya, ya iya. yang dalam area pengembangan yang hendak dicapai atau kompetensi apa yang hendak dicapai oleh Ibu dalam pembelajaran itu? Mungkin yang ingin dicapai ya kompetensi akademik siswa, kemudian tentang sosial dan emosional siswa itu sendiri. Itu juga penting ya Bu, Iya. kemampuan sosial emosional. Kemudian bagaimana strategi yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai kompetensi tersebut? Untuk mencapai kompetensi tersebut, bagaimana strategi yang sudah disiapkan oleh Ibu Sally? Menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dibahas, kemudian menyiapkan mindfulness untuk mengetahui menguji sosial dan emosional siswa dengan melaksanakan pembelajaran bermediasi. Iya Bu ya. Nah, dalam kompetensi yang akan dicapai tadi gitu ya, yang akan dikembangkan, adakah pilihan lain seperti tadi yang sudah dilakukan Bu Sally? Apakah ada pilihan-pilihan lain yang akan dilakukan bersama dengan rekan sekolah? Enggak sih, paling saya sendiri ya, menyiapkan semuanya sendiri, tidak berkolaborasi dengan rekan-rekan. Oh, sabar. Dalam kompetensi yang akan dikembangkan tadi, adakah pilihan-pilihan lain selain dari Bu Sally sendiri yang melakukan? Tentu saja ada, misalnya berkolaborasi atau meminta saran dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, ya, tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Memang penting sekali ya Bu, dalam melaksanakan pelajaran kita memang harus sering-sering juga melakukan meminta saran dari rekan supaya pembelajaran dapat dinilai oleh orang lain dan kita dapat mendapatkan pelajaran tentang apa kekurangan
Ya mungkin itu saja Bu untuk hari ini. Mungkin sampai ketemu lagi nanti hari Rabu ya Bu. Semoga kita sehat. Dan terima kasih waktunya ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Tempel, lihat. Sok tengok di tempel, Neng. Sok, tempel. Sok, cepet. Gimana itu nempelnya? Sok, lihat gambarnya. Terus termasuk perbuatan apa itu? Ya, sok lagi. Udah selesai belum? Sok, ditempel ya. Iya, pintar. Sok, ditempel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Tri Suryati selaku PP dari saya. Kemudian Ibu benar-benar sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini berarti saya memohon izin kepada Ibu. Saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi dari Ibu Sally. Kemudian kemarin sudah dilaksanakan observasi dan juga observasi. Kita mulai saja ya.
rangkaian kegiatan iya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Beberapa hari lalu kita akan melaksanakan kegiatan observasi dan juga observasi di kelas saya di kelas 1. Dan sekarang kita akan melaksanakan percakapan pasca. Jadi alhamdulillah ya, dalam kegiatan observasi kemarin saya nilai pembelajarannya sudah ibu laksanakan sudah bagus, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk membantu ibu melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan juga mungkin nanti bisa untuk perbaikan lagi ke depan. Lalu bagaimana perasaan ibu setelah disupervisi kemarin, Bu? Alhamdulillah lega berarti ya setelah melaksanakan kemarin pembelajaran, karena menurut saya sih sudah sesuai dengan sesuai dengan LPP ya, meskipun ya adalah kekurangan dalam melaksanakan kemarin pembelajaran. Ya, betul sekali. Alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana mengenai tujuan pembelajaran? Apakah menurut ibu sudah tercapai? Kalau melihat dari kemarin pembelajaran yang sudah kita laksanakan, ya berarti menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Itu ditandai dengan adanya interaksi dengan siswa dan perubahan dari sikap afektif, kognitif, dan sosial emosional siswa tersebut. Betul sekali. Saya juga merasa bahwa pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh ibu itu sudah tercapai, terlihat memang ada perubahan dan juga ada komunikasi, interaksi, apalagi ketika diskusi, ketika tanya jawab siswa sangat antusias ya Bu. Dan juga kemampuan sosial emosionalnya juga sudah terlihat ketika berdiskusi dengan rekannya. Iya betul Bu, dari kemarin ya setelah melaksanakan pembelajaran, murid-murid ketika berdiskusi itu sangat antusias, ada interaksi, kemudian sosial emosionalnya juga dalam kegiatan kelompok sangat terlihat. Nah, setelah itu bagian mana dari pembelajaran kemarin yang menurut ibu itu sudah dilakukan dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Saya dalam pengelolaan kelas mungkin kemarin sudah terlaksana dengan baik dalam pengelolaan kelas, tapi ada beberapa yang menurut saya belum lengkap lah, masih ada kekurangannya, yaitu dimana beberapa siswa ada yang masih belum fokus ketika melaksanakan pembelajaran. Ada yang masih belum Ada yang masih aktif, jadi yang bercanda ya. Jadi nggak terlalu fokus ketika saya sedang memberikan pembelajaran. Ya, jadi kendala yang ibu temui ketika pembelajaran itu masih ada siswa yang belum fokus ketika pembelajaran ya. Nah, menurut ibu apa yang membuat siswa tersebut kurang fokus di dalam pembelajaran? Mungkin kalau menurut saya media yang saya gunakan kemarin itu kurang menarik siswa. Kemudian saya kurang dalam menciptakan situasi atau suasana yang menyenangkan buat anak. Jadi ada tidak alternatif lain untuk yang mungkin akan ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan bagi siswa. Misalnya ketika di dalam sela-sela pembelajaran saya melaksanakan ice breaking atau memberikan yel-yel, jadi si anak itu lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Iya, betul sekali. Kemudian juga saya lihat ibu di awal pembelajaran sudah diawali dengan lagu gitu ya, dengan tepuk-tepuk, dan mungkin bisa juga di pertengahan di akhir ibu untuk menarik kembali fokus siswa gitu ya. Nah, saya sekarang mungkin akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya di hari sebelumnya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemarin ibu
organisasi konten, Ibu menggunakan berbagai sumber belajar untuk anak. Kemudian juga prosesnya sudah terlihat dari yang awalnya klasikal misalnya, kemudian Ibu mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan belajar murid. Kemudian juga ada produk yang sudah terlihat. Nah, untuk area pengembangan yang sudah kita bahas pada kegiatan observasi yang bahwa Ibu akan ingin mengembangkan kemampuan akademik atau intelektual murid dan juga mengembangkan kemampuan sosial emosional murid itu saya rasa sudah terlihat kemarin di pembelajaran. Begitu, mungkin hanya sedikit ya itu yang perlu diperbaiki. Ada anak-anak yang masih belum fokus dan juga kurang aktif lah ya Bu. Sekali. Ini ternyata dari pengamatan yang saya lakukan dan dengan apa yang Ibu rasakan sejalan ya Bu. Ya, betul. Lalu apa rencana Ibu selanjutnya setelah melakukan pembelajaran? Mungkin rencana yang saya akan lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi, kemudian menggunakan media-media yang lebih menarik lagi, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Hebat sekali rencana Ibu dan mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Nah, kapan nih mulai Ibu berencana untuk menerapkan? Mungkin saya akan menerapkannya sesegera mungkin. Ya, memang hal yang baik itu harus disegerakan. Iya, harus disegerakan betul sekali. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Komitmen yang akan dilaksanakannya menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, menyenangkan bagi anak, sehingga anak tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, dan lebih semangat lagi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Karena ketika pembelajaran itu menyenangkan itu akan mudah diserap juga ya oleh anak-anak. Ya, saya sangat mendukung dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Jadi sekarang Ibu sudah menemukan ya solusi dari permasalahan atau kendala yang Ibu tadi tentang pembelajaran fokus itu bisa dilaksanakan dengan tadi pembelajaran diferensiasi, kemudian dengan pembelajaran lebih menyenangkan seperti tadi yang real dan juga ice speaking. Iya, mudah-mudahan Ibu dapat menindaklanjuti kegiatan ini melalui melakukan penyelesaian yang baik dengan lancar biasanya. Terima kasih Bu Eti ya atas sarannya, perbincangan ini. Saya menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang saya rasakan di kelas dalam pembelajaran. Iya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan perbincangan ini tidak hanya sampai di sini ya, kita bisa saling mengingatkan, saling mengoreksi dan juga saling membantu berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sekali Bu Sani waktunya sudah membantu saya ya. Salah satunya membantu saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini. Terima kasih sekali. Dan saya terima kasih Bu Sani. Terima kasih, sama-sama Bu Eti.